Pria itu baru saja keluar dari ruangan, tetapi wajahnya tiba-tiba berubah. Ia sepertinya mendengar suara drone dari kejauhan, lalu segera berbalik untuk bertanya kepada rekan satu timnya. Rekan satu timnya segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dalam cuaca seperti ini, drone tidak bisa mendarat sama sekali, apalagi mereka berdua baru menyadari kemarin bahwa ada sesuatu yang janggal, dan segera memutuskan untuk bertindak secara terpisah. Si pria pergi keluar untuk mendirikan pos penjagaan, sementara rekan satu timnya tetap di dalam rumah untuk memantau lingkungan sekitar secara langsung. Akan tetapi baru saja beberapa langkah dari rumah itu, ia melihat rudal yang melesat mengarah ke rumah dan menghancurkannya sehingga ia terpental karena ledakan itu. Ia melihat sebuah pesawat tak berawak dari kantor pusat terbang melewatinya. Dia segera menyadari bahwa markas pusat mencoba untuk membungkamnya. Dengan segera ia membawa perlengkapannya, menyeberangi sungai secepat mungkin dan kemudian naik ke atas bukit dengan lincah. Kemudian ia segera mengeluarkan plat baja tahan karat dari ranselnya lalu mengikatkannya di pinggangnya menggunakan selotip untuk memblokir sinyal pelacak di tubuhnya. Tepat saat drone terbang menuju lokasinya, pilot kontrol tiba-tiba menemukan bahwa sinyal pada peta telah hilang. Pada saat yang sama, si pria mengeluarkan senjata yang dibawanya. Ia merakit senjata itu satu persatu, lalu beberapa detik kemudian senjata pemusnah drone pun sudah siap. Kemudian ia mengarahkan bidikannya ke pesawat tak berawak itu melalui teropong 8 kali lipat lebih tajam. Setelah mengatasi bahaya yang ada, ia segera kembali ke rumah, tetapi saat ini seluruh rumah telah hancur berkeping-keping. Bahkan obat-obatan genetik yang tersimpan di dalamnya pun semuanya telah diambil. Si pria tidak akan pernah menyerah. Hal terpenting baginya saat ini adalah membuat pihak lain berpikir bahwa dia sudah mati. Ia pergi ke ruang penyimpanan tempat berbagai macam barang diletakkan, lalu menggunakan belati untuk mengeluarkan pelacak dari tubuhnya. Lihat hanya ada beberapa pil tersisa untuk menjaga kebugarannya. Dia tiba-tiba teringat bahwa laboratorium pemeriksaan fisik beberapa bulan yang lalu pasti memiliki obatan genetik yang dibutuhkannya. Ia segera menemukan mobil yang telah disiapkan sebelumnya dan bergegas menuju laboratorium. Pada saat yang sama di laboratorium kantor pusat, seorang peneliti tidak hanya mengunci pintu tetapi juga melepas pegangannya. Setelah memastikan bahwa orang-orang di sekitar tidak menyadari sesuatu yang aneh, dia diam-diam pergi ke pintu belakang laboratorium dan menguncinya. Setelah melakukan semua ini, dia berbalik dan berjalan menuju rekannya, lalu seluruh laboratorium langsung berubah menjadi neraka yang penuh darah karena tembakan. Dokter wanita yang berdiri di dekatnya langsung bersembunyi di bawah meja setelah melihat apa yang terjadi. Melihat kejadian tragis di hadapannya, seorang dokter wanita sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya mulai gemetar. Ketika ada kesempatan, ia bergegas ke ruangan pemeriksaan fisik dan segera mengunci pintu agar aman. Ia melepaskan jas putihnya, membuat menjadi tali dan mengikatnya ke gagang pintu. Apakah dokter wanita akan selamat dari kematian? Tonton terus alur cerita